Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Rona. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan membawakan kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang senantiasa memberkati kami. Bapa, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, Bapa. Tolong Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, berfirmanlah bagi kami Tuhan pada saat ini. Kami percaya Engkau yang mempunyai kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, memberikan kami berkat senantiasa. Engkau senantiasa juga memberikan kami nafas kehidupan kesehatan, sehingga pada saat ini kami dapat mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang pertama hingga yang ke-6 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan bersabda, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam renungan pada saat ini, saya akan membawakan dengan tema atau yang berjudul Dua Jalan. Dalam dunia ada dua jalan yang Tuhan suruh kita pilih. Yang pertama yaitu jalan orang benar, dan yang kedua jalan orang fasik. Lalu bagaimanakah cara kita memilih antara dua jalan tersebut? Kembali kita ke ayat yang ketiga, jawabannya ya. Kita baca ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa yang diperbuatnya. Karena jika kita memilih jalan orang benar itu, maka kita akan diselamatkan. Kita akan dijauhkan dari perkumpulan pencemooh. Begitu pula dalam kehidupan, kita akan diberkati Tuhan. Kita akan dilimpahkan segala kasih karunia yang datang hanya daripada Tuhan. Namun, bagaimana jika kita memilih jalan orang fasik tersebut? Kembali kita membaca ayat yang keempat dan yang kelima. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Namun jika kita memilih jalan yang kedua atau jalan orang fasik tersebut, kita akan seperti sekam yang ditiup angin, yang artinya hidup kita tidak tahu arahnya kemana. Hidup kita tidak akan tahu arahnya kemana. Kemanapun angin itu membawa kita, angin itu ke barat, maka kita ikut ke barat. Angin itu ke timur, maka kita ikut ke timur. Jika tidak ada angin, kita akan diam di situ saja. Begitulah jalan orang fasik.
Dan orang fasik juga tidak bisa menerima nasihat-nasihat atau masukan dari orang lain. Dapat kita melihat contoh orang-orang yang kecanduan narkoba, atau mabuk-mabukan atau minum-minuman keras, atau ngelem, ataupun minum obat-obatan. Orang yang kecanduan narkoba seringkali merasakan halusinasi, berhayal yang tinggi. Dia tidak menerima nasihat dari orang lain karena dia menganggap dirinya itu paling benar. Itu orang kecanduan narkoba. Jika masih ada anak-anak Tuhan yang terjerumus ke jalan orang fasik tersebut, terjerumus kecanduan narkoba, obat-obatan, minum-minuman keras, berhentilah sekarang. Mari ikut ke jalan Tuhan. Ikut ke jalan yang benar, selalu bertekun dalam firman Tuhan, dan selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mengambil jalan yang pertama tadi, yaitu jalan orang benar. Selalu takut akan Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan jalan orang benar selalu mentaati perintah Tuhan. Karena jika kita memilih bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa yang datang hanya daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan jalan mana yang akan kita pilih. Dan mari kita renungkan, jika kita memilih jalan benar itu, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Dan kita renungkan juga bagaimana kita memilih jalan orang fasik tersebut. Kita akan menjadi seperti apa, dan kita ke jalan yang salah. Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Hendaklah kita selalu teguh dalam iman, pengharapan, serta kepercayaan akan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu membawa kami ke jalan yang benar. Tuhan, tuntunlah kami, beri kami pelita di jalan kami yang gelap. Tolong Tuhan senantiasa ikuti setiap langkah kami, agar kami tidak memilih jalan yang fasik tersebut. Tuhan Yesus yang baik, hendaklah Engkau selalu memberikan kami berkat-Mu dan selalu memberikan kami kasih karunia kesehatan yang hanya daripada Engkau Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jangan biarkan kami mengambil jalan yang fasik, melainkan tuntunlah kami ke jalan yang benar Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, setiap pribadi kami. Kami berdoa Tuhan, semoga firman-Mu ini selalu melekat dalam hati kami dan pikiran kami, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Shalom, terima kasih sudah
mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.